Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah bisa berkumpul lagi. Mungkin ada sesuatu yang berbeda hari ini di episode keempat ini. Ada ketambahan logo satu yang membuat kita terus bisa berjalan. Jadi terima kasih Good Sense sudah mendukung program kita untuk belajar bersama. Di sini ada kita Sinau Mane adalah sebuah program IAI Jawa Timur yang mengajak kembali profesional arsitek untuk belajar kembali bersama-sama. Jadi kita sharing bersama di sini, ada dari Surabaya, dari Jawa Timur maupun dari seluruh Indonesia yang kebetulan bisa bergabung di sini. Dan ini programnya free. Nah ini kebetulan kita tadi seperti saya ceritakan, di sini ada sebuah company bernama PT Geraha Sinar Arya yang mendukung kegiatan kami di sini. Mungkin saya panggil dulu Mas Untung. Mas Untung bisa di-unmute. Halo. Ya. Halo, Mas Untung. Siang. Apa kabar, Mas Untung? Halo, baik-baik Mas. Selamat siang, teman-teman. Arsitek. Perkenalkan Mas, ini PT Geraha ini sekilas sebenarnya apa nih? Oke. PT Geraha Sinar Arya ini kami bergerak di bidang ACP dan silikon sealant. Kami mewakili pabrik di Cina, di Guangzhou. Kami jadi sole agent tunggal di Indonesia. Monggo teman-teman yang memang ada proyek untuk pembangunan menggunakan ACP bisa bekerja sama dengan kami. Yang pasti kami memiliki 5 why choose us. Itu nanti akan ditayangkan iklannya. Monggo. Selamat datang dan selamat menikmati acara Sinau Maneh bareng IAI Jawa Timur dan Good Sense edisi keempat. Episode keempat ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa di persilatan dunia arsitektur, yaitu Bapak Ivan Priatman, MArch, LAD, IAI. Beliau adalah saat ini Principal Architect di Ivan Priatman Architecture maupun Director of Architecture di PT Archimetric yang cukup bertanggung jawab terhadap beberapa desain-desain yang luar biasa di Surabaya maupun di Indonesia. Kemudian beliau adalah Master of Architecture dari University of Southern California, pernah sekolah di sana. Kemudian Graduate Certificate in Building Science di University of Southern California. Sebelumnya juga pernah mengambil Bachelor of Arts di Architectural Studies di Washington. Beberapa penghargaan yang juga beliau dapatkan juga ada di waktu itu IAI Jawa Timur Awards 2018, yaitu Project DDY Residence di tahun 2018 yang waktu itu juga masuk buku buku +1 IAI Jawa Timur yang merupakan publikasi pertama arsitektur di IAI Jawa Timur. Kemudian beliau juga masuk di beberapa publikasi nasional maupun internasional. Salah satunya di 100 plus Indonesian Architecture Firms dan ada Jawa Post juga, kemudian 15 cerita arsitek muda. Kalau begitu langsung aja saya panggil. Halo, Mas Ivan. Gimana kabarnya, Mas? Baik-baik. Halo, selamat siang. Masih sibuk ya? Walaupun dalam kondisi pandemi gini? Sibuk mikir, ya.
Monggo Mas Ivan, kalau kira-kira slide-nya sudah ready, mungkin bisa kita mulai sharingnya. Ya. Oke, kita langsung mulai saja. Ini saya share slide-nya ya. Oke, ya terima kasih waktunya, terima kasih undangan IAI Jatim untuk kita dapat sama-sama kumpul siang hari ini share mengenai sesuatu yang fundamental ya. Jadi hari ini saya kebagian topik form and space. Secara fundamental bagi saya arsitektur itu kalau saya mengingat-ingat lagi apa yang pernah saya pelajari, bagi saya yang fundamental itu ada dua. Yang pertama sejarah arsitektur dan bagaimana saya ingat waktu ngambil kelas sejarah arsitektur selama 1 tahun itu bagaimana membentuk pemikiran saya sebagai seorang arsitek. Bagaimana membentuk pemikiran saya mengenai apa itu arsitektur, apa yang membuat arsitektur itu bagus dan bisa long lasting, apa yang membuat arsitektur itu berbobot, itu saya banyak dapatkan dari kelas sejarah arsitektur. Yang keduanya mengenai ruang, jadi pengenalan saya akan ruang yang dimulai dari semester pertama di sekolah arsitektur, itu sampai sekarang masih membentuk saya. Seminar kali ini saya ambil bahannya, mayoritas frameworknya atau cara berpikirnya dari buku Architecture, Form, Space, and Order yang ditulis oleh Frank Ching ya, Francis D. Ching, itu orangnya sebelah kanan bawah. Dia waktu saya sekolah S1, dia guru saya selama 3 quarter atau selama 3 term, dan kalau saya ingat dia ini, kalau di setiap universitas itu pasti ada satu guru yang sadis gitu ya, dan di universitas saya ya Frank Ching ini gurunya, guru yang cukup sadis gitu. Kita biasanya membuat model semalaman nggak tidur, besok paginya ketemu dia dalam 10 detik langsung modelnya sudah hancur, dibongkar-bongkar sama dia. Tapi saya belajar banyak gitu dari Frank Ching ini. Ini beberapa pembelajaran saya mengenai space yang saya dapatkan dari Frank Ching. Ini project pertama kali saya masuk ke kelasnya Frank Ching. Project pertama kali yang kita disuruh bikin, itu kita disuruh bikin ini nih, maket Gerrit Rietveld chair. Jadi kursi yang dibentuk, yang didesain oleh Gerrit Rietveld. Kemudian kita disuruh gambar denah tampak atas dan tampak samping dari kursi itu, semuanya freehand gitu, jadi tanpa penggaris apapun. Ini boardnya atau kertasnya ini ukurannya sekitar 38 kali 50 cm, dan kita disuruh bikin construction line dari atas sampai bawah. Untuk setiap garis kita disuruh bikin construction line dulu dari atas sampai bawah sepanjang 50 cm ini. Ini benar-benar waktu saya ngambil kelas ini saya benar-benar kaget. Ini nggak masuk akal ini tugasnya sangat nggak masuk akal. Disuruh bikin construction line 1, 2, 3 ini berapa nih sampai 10, terus yang ke sini sampai banyak sekali untuk setiap garis freehand, jadi tanpa penggaris apapun. Kemudian ini project berikutnya, gambar Gerrit Rietveld chair itu kita diminta untuk gambar axonometric, cara oblique view dan isometric view. Bagian semuanya freehand, jadi tanpa penggaris apapun. Nah, kemudian project yang ketiga ini saya ingat banget ini. Kita disuruh gambar, kalau tadi dimulai dengan kursi, kita sekarang disuruh mulai menggambar space atau ruang. Jadi dipilih salah satu gedung. Di gedung itu ada salah satu ruang yang harus kita gambar secara denah, secara potongan, dan secara axonometrik. It's okay lah kalau gedungnya modern ya, gedung-gedungnya modern, tapi ini yang dipilih yang gedung yang neogotik, benar-benar banyak reliefnya. Ruang yang kita gambar adalah di belakang pintu ini, semuanya stylenya neogotik, dan kita mengukurin satu-satu dan bikin gambar itu secara freehand. Jadi section ini ada gambar potongan, gambar denah, ini masing-masing keluar masuknya, lingkarannya, kolomnya, ini semua harus kita gambar satu persatu, harus kita ukur dulu satu persatu, dan kita gambar satu persatu, termasuk ini radiator untuk pemanasnya, kusen-kusennya, tangganya, detailnya, terus ini keluar masuk profilnya, pintu dan sebagainya, patternnya dari stained glass di atas ini juga harus kita gambar satu persatu. Terus kemudian kita gambar isometric
view atau parallel drawing, semuanya juga freehand, benar-benar bikin saya stres waktu itu. Berikutnya kalau tadi kita mengambil space itu atau melihat space dan menggambar ruang itu dari potongan dan dena. Yang proyek yang berikutnya kita diminta untuk menggambar space dalam bentuk 3 dimensi gitu. Jadi dipilihlah library atau gedung perpustakaan yang utama di kampus. Kemudian kita diminta untuk menggambar perspektif, sekali lagi semuanya freehand. Dari pintu masuk ke depan, kemudian masuk ke dalam ada sebuah tangga, grand stairs. Dan kira-kira seperti ini. Ini bukan foto saya, tapi persis waktu itu kita gambarnya ya kayak gini, duduk-duduk di lantai, terus kita disuruh bikin suatu frame gini ya, frame untuk melihat gambar kita, dan kemudian kita gambar itu di board 15 kali 20 inch atau sekitar 38 kali 50 cm. Ini hasilnya. Jadi dari depan kita melihat bangunannya, kemudian masuk ke ruang tersebut secara progresi, secara sirkulasi, kita masuk ke ruang tersebut, digambar lagi, kemudian noleh ke tangga, kita gambar lagi, terus sampai ke atas kita gambar lagi. Terus dari 4 sequence ini kita dipilih 2 untuk digambar lebih besar. Tapi ya ini menghasilkan penalaran atau pengalaman tentang space, tentang ruang itu satu persatu gitu ya. Jadi diberikan layer-layer yang baru untuk pengertian kita mengenai ruang. Project design pertama di kelasnya Franking itu adalah kita mendesain satu space saja. Jadi apa yang kita lakukan selama ini kalau nggak salah 2 mingguan, kita diberi 3 objek untuk dibikinkan sebuah exhibit space gitu. Jadi ruang pameran untuk tiga objek ini. 3 objek ini hanyalah sebuah pingpong. Ini sebuah bola pingpong. Kemudian ada sebuah alfabet block. Jadi blok-blok kubus-kubus yang ada angkanya, ada hurufnya, sama kartu king. Dan ini kita diminta untuk memikirkan ruang ini, bagaimana ruang ini dapat mengeksibitkan 3 objek ini yang dianggap 3 objek ini adalah benda art. Dan di sini ini desain studinya, bagaimana saya waktu itu bisa sampai kepada desain ini. Kemudian kita disuruh bikin maket yang mendefinisikan exhibit space ini, dan kemudian kita disuruh gambar, dan ini kita gambar sudah boleh pakai penggaris ini, jadi sangat menyenangkan pada akhirnya boleh pakai penggaris. Dan kemudian kita diminta untuk rendering quality of space ini dengan pensil. Nah, kemudian ini salah satu project yang menurut saya sangat membentuk pemikiran saya mengenai ruang. Ini project analisa ruang gitu. Jadi kita diminta untuk pergi nyari satu tempat di kota, dan kita diminta untuk menganalisa ruang itu, sirkulasinya, progresinya, sequence-nya. Kita diminta untuk menganalisa bagaimana ruang ini dapat berfungsi dengan baik, dapat bekerja. Ini yang saya pilih ruangan suatu courtyard. Courtyard ini di tengah-tengahnya hotel. Jadi yang ada aksesnya dari jalan utamanya, ada akses di sini, kemudian ada akses jadi ada 3 akses, tapi tengah-tengahnya ini ada courtyard-nya. Case yang menurut saya sangat wonderful, sangat baik sekali, dan kami diminta untuk menganalisa ruang tersebut. Kemudian yang terakhir, kelas yang kedua, kita diminta untuk bikin gallery. Jadi kalau tadi yang project sebelumnya kita diminta untuk bikin satu ruang aja untuk 3 objek, sekarang kita diminta untuk bikin satu gedung yang terdiri dari 3 ruang untuk mendisplay 3 objek ini, 3 karya art ini. Ada 1, 2, dan 3. Dan ini mulai kita diminta untuk berpikir bagaimana hubungan antar ruang, spatial organization-nya, bagaimana koneksinya antar satu ruang dengan ruang yang lain, dan sebagainya. Jadi ini sudah mulai mengarah ke kita mendesain suatu bangunan. Tapi tetap kita masih belum ngomongkan mengenai form, mengenai bentuk, karena ini semua yang dinilai di sini adalah ruangnya dulu. Jadi ini akhirnya bangunan atau kumpulan ruang yang saya desain tetap harus di-render pakai tangan semua, pakai pensil semua, dan kumpulan ruang ini mendisplay satu artwork di sini, artwork yang kedua di sini, dan artwork yang ketiga di atas ini. Disuruh gambar perspektifnya, berarti ditambahkan satu layer lagi dalam mendesain. Kita mendesain juga secara perspektif, dan kemudian kita diminta untuk mendesain menggambar secara aksonometrik. Ini kelas yang terakhir saya sama Franking, ini kelas yang menurut saya paling susah. Saya di kelas ini saya
di 3 kelas itu saya ingat nggak tidurnya paling banyak gitu. Saya paling banyak nggak tidur selama masa-masa kelas saya sama Franking. Ini kita disuruh bikin pos jaga gitu, pos security di tengah hutan. Jadi pos security tengah hutan ini semuanya pakai kayu dan ada programnya ada tempat untuk nyimpan kayu bakar, kemudian ada tempat untuk nyimpan peralatan, ada tempat untuk makan. Dan saya pilih tipologinya tower, menara, dan semuanya harus dibikin dari kayu dan pakai bypass system. Bypass system itu artinya kayunya dari satu member ke member yang lainnya itu tidak boleh ketemu secara end to end gitu ya, harus lewat. Jadi satu kayu dengan kayu lainnya itu harus lewat, kecuali yang kayu bracing atau kayu-kayu penutup bidang. Tapi yang lainnya secara struktur harus lewat semua. Ini kondisi studio saya waktu itu sudah gak karu-karuan, banyak kayu berserakan di mana-mana. Ini bisa dilihat teman-teman saya bikin tipologi yang lain. Jadi ada tipologi yang bangunan datar, ada tipologi bangunan macam-macam lah. Ini malam sebelum final projectnya atau final modelnya due atau dikumpulkan. Dan ini hasil akhirnya yang saya bikin waktu itu. Kita pada hari pertama kita disuruh foto di sebelahnya penggaris yang panjang. Jadi kita disuruh foto dengan di sebelahnya penggaris. Kita nggak tahu itu buat apa. Ternyata itu disuruh untuk kita bikin maket ini dan kita disuruh bikin foto kita untuk sebagai skala. Itu foto saya waktu pertama kali masuk sekolah arsitektur di UDAP. Tentunya bukan Franking kalau tidak disuruh gambar pakai pensil. Jadi semuanya tidak pakai komputer, ini semuanya pakai pensil. Tingginya sekitar 90 cm untuk final board saja. Jadi pengalaman saya melalui kelas itu, saya diintroduce atau dikenalkan terhadap ruang itu secara layer demi layer. Jadi ruang itu mulainya dari apa, kemudian cara penggambarannya, kemudian cara mendesainnya, layer demi layer ruang itu. Nah, kalau kita ngomong sekarang mengenai bentuk dan ruang ini seperti sesuatu yang pokok gitu, yang semua arsitek harus mengerti. Dan kalau kita ngomong bentuk dan ruang, ini mungkin kata-kata yang bisa mendefinisikan bentuk dan ruang itu secara komplit ya. Jadi kalau space itu ruang, form itu bentuk. Kalau bentuk itu solidnya, kalau space itu kekosongannya atau void-nya. Secara sehari-hari kita mengenal bentuk itu kemungkinan dari luarnya, kalau space, ruang itu dari dalamnya, eksterior dan interior. Kalau bentuk itu objeknya sendiri, kalau space itu apa yang terjadi di dalam objeknya atau nothingness atau ketidakadaan sesuatu gitu. Jadi kalau form itu sesuatu, space itu ketidakadaan sesuatu. Kalau form itu, bentuk itu bisa dilihat dan bisa dipegang, visible and tactile. Kalau space itu hanya bisa di-experience atau bisa dialami. Nah, kemudian kalau bentuk itu menggenerasikan atau membuat dan mendefinisikan suatu ruang, kalau ruang itu dibentuk dan didefinisikan hanya melalui suatu bentuk. Dan ini mungkin sesuatu yang bisa menjadi groundwork kita, menjadi foundation kita untuk mengenal bentuk dan ruang. Ini beberapa contoh form and space. Ini gambar yang ada di bukunya Franking juga, gambar Pantheon. Ini suatu bangunan di Roma, bangunan kuil temple di Roma. Nah, ini kalau kita lihat sebelah kiri itu adalah bentuknya, yaitu apa yang dari luarnya. Kalau yang di sebelah kanan itu space-nya atau ruangnya, apa yang kita rasakan di dalamnya. Ini salah satu proyek saya untuk menggambarkan bentuk dan ruang. Sebelah kiri adalah bentuknya yang kita lihat secara eksterior, secara apa yang
kelihatan, kalau ruang itu adalah dalamnya apa yang kita rasakan, apa yang kita alami ketika kita berada di dalam bentuk tersebut. Pertanyaannya adalah form and space, jadi bentuk dan ruang itu yang mana dulu gitu? Apakah form follow space, form itu bentuk itu mengikuti ruang, atau ruang yang mengikuti bentuk? Seringkali kita membuat suatu form, bikin suatu bentuk, baru space-nya mengikuti, atau kebalikannya, merancang suatu ruang, baru formnya mengikuti. Dan ini yang disebut dikotomi gitu ya. Jadi kita seringkali sebagai arsitek pun kita seringkali berpikir sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya ini sebuah dikotomi yang harus dihindari. Karena ketika kita berpikir ini satu persatu, jadinya ada masalah. Contohnya, kalau ini sebagai contoh ya, kalau form bentuk dulu baru ruang, kita mikir bentuk dulu baru ruang, jadinya kelemahannya adalah mungkin kita bisa membuat bentuk yang interest, tapi dalamnya banal atau enggak membosankan dan non-functioning spaces. Jadi ruang-ruang yang enggak bisa bekerja dengan baik. Ini contohnya Denver Art Museum, Daniel Libeskind. Daniel Libeskind itu salah satu arsitek yang sangat formal. Sangat formal itu artinya mulai segala sesuatu dari bentuknya dulu, space-nya belakangan. Ini salah satu project-nya dia, Denver Art Museum di Denver, di Amerika. Bentuknya keren banget. Ini pointed di sini, terus ini ada kayak kubus yang mencuat keluar. Tapi kalau kita lihat dalamnya, oke lah, yang potongan ini kelihatannya menarik. Ada atriumnya seperti ini. Tapi kita lihat potongan-potongan yang lain, ini timbul suatu space-space yang tidak bagus juga gitu. Jadi seperti kalau kita lihat ini, potongan ini, ada space yang salah satu dindingnya miring seperti ini. Kemudian space yang lainnya, space yang boring ya. Semuanya tidak merefleksikan luarnya gitu. Jadi dalamnya tidak merefleksikan luarnya. Nah, ini ada tempat, memang ada tempat di bangunan itu yang sangat menarik, seperti di sini ada atriumnya gitu. Tapi kita masuk 3 meter dari atrium itu sudah space-nya sudah membosankan dan non-function yang tidak berfungsi dengan baik. Seperti yang sebelah kanan ini, bagaimana kita bisa menaruh artwork di bidang yang miring seperti ini? Sangat susah dan sangat jelek gitu. Bahkan Denver Art Museum ini dikritik oleh beberapa penulis, ini dari New York Times, dia bilang it's torture, geometries make it a daunting place to install or view art. Jadi geometrinya yang berselimpangan di mana-mana ini memberikan suatu tempat yang jelek sekali untuk menginstall atau untuk melihat suatu art. Di sini dibilang it is spiritually impossible to enjoy the art. Jadi sangat tidak memungkinkan untuk kita melalui semua ruang-ruang itu, sangat tidak memungkinkan kita untuk menikmati karya-karya seni yang ada di dalamnya. Ini dari New York Times. Dari LA Times juga memberikan kritik. Di sini dibilang aggressive form making. Ingat, ini karya ini form dulu baru space. Jadi di sini aktivitas seperti itu dikatakan form making. Jadi membuat bentuk agresif, membuat bentuk yang agresif. Di sini sampai dibilang pointless gitu ya. Jadi ruang-ruang itu seperti pointless. Dan ini bisa dilihat seperti ini. Ini salah satu galeri di dalamnya. Lihat, salah satu bidang ini miring seperti ini dan tidak bisa dipakai untuk apa-apa. Tidak bisa dipakai untuk art, tidak bisa dipakai untuk sirkulasi, untuk jalan, untuk melihat art juga nggak bisa. Jadi useless. Space ini jadi useless. Demikian juga di sebelah kiri ini juga miring menjadi space yang useless. Bahkan ada space-space yang terlihat memaksa. Ini dinding yang dibikin oleh arsiteknya. Kemudian dinding yang warna pastel ini dibikin oleh desainer exhibition-nya. Exhibition designernya harus membuat dinding-dinding tambahan untuk display art ini. Kemudian di sini bisa dilihat ada dinding-dinding tambahan untuk display sculpture, juga harus dibikin dinding tambahan. Kemudian di sini supaya orang nggak membentur ini harus dibikin suatu batas supaya orang nggak jalan sini dan membentur kepalanya. Jadi di sini bisa kelihatan sangat banyak interior space yang dikorbankan, sangat banyak ruang yang dikorbankan untuk mencapai bentuk yang menarik itu dari luar. Kebalikannya adalah space dulu baru form, atau ruang dulu baru bentuk. Ini kebanyakan terjadi di shopping mall, dan kebanyakan shopping mall yang dibikin di era 70-80-an sangat banyak jatuh ke dalam pitfall ini. Jadinya interesting spaces atau ruang-ruang yang sangat interesting, tapi eksteriornya disconnected atau boring. Seperti dilihat di sini, ini Southdale Center di Minnesota tahun 1956. Ini kalau kita lihat ruang dalamnya ini sangat menarik sekali. Lihat ada jembatan,
kemudian ada eskalator yang menyilang ke jembatan itu, kemudian ada lampu-lampunya, ada suatu living room di sini tempat duduk, kemudian ada landscaping di sini. Kadang-kadang kalau pameran dibawa mobil ke sini dan ada skylight di sini, lampu di sini. Secara ruang ini sangat menarik. Bahkan di salah satu tempatnya space-nya di dalam ada seperti food court gitu, banyak tumbuhannya dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari luar sangat membosankan. Dari luarnya tidak mendeskripsikan apa yang ada di dalamnya. Terjadi disconnect antara luar dan dalam. Luarnya sangat membosankan, hanya box seperti itu, bahkan terlihat sesuatu yang sangat, kalau kita lihat ini kita tidak bisa membayangkan dalamnya seperti apa gitu. Ini spot-spot dari luar bangunan itu. Kalau kita berpikir form dulu baru space, mungkin kita lebih cocok, karir itu lebih cocok di seperti 3D artist atau sculptor atau product design, yang bagaimana yang lebih menentukan form gitu. Kalau kita mikirkan space dulu baru form, mungkin lebih cocok interior design. Tapi seorang arsitek harapannya adalah kedua pemikiran ini menjadi satu. Jadi form dan space ini menjadi satu. Ketika kita merancang suatu form, secara bersamaan kita sadar ruang apa yang terbentuk. Dan ketika kita merancang suatu ruang, secara bersamaan kita sadar bentuk apa yang terjadi. Jadi kalau form and space ini kelihatannya bertolak belakang, semestinya keberhasilan sebuah arsitektur itu adalah keberhasilan menyatukan dua entitas ini, form dan space ini. Atau di bukunya Frank Ching tadi disebut The Unity of Opposites. Jadi suatu kesatuan dari dua hal yang kelihatannya bertolak belakang. Jadi kita harus punya framework yang benar ketika kita approach bentuk dan ruang ini. Bentuk dan ruang ini semestinya punya suatu hubungan yang simbiotis gitu ya. Nah, oleh karena itu kita mau belajar hari ini mengenai space defining forms. Atau kita mau belajar hari ini secara bentuk. Bagaimana dua hal ini berhubungan. Kalau tadi kita ngomong secara teori, tapi sekarang ini kita mau ngomong secara visualnya. Bagaimana dua hal ini bisa berhubungan antara space dan form. Kita mau lihat secara pragmatis ini bagaimana berhubungan. Space defining forms ini artinya bentuk yang mendefinisikan ruang. Untuk itu kita perlu kembali ke sesuatu yang basic dulu. Kalau ada orang di tengah-tengah suatu tempat, kelilingnya tidak ada apa-apa sama sekali, apakah bisa dikatakan dia berada dalam satu ruang? Pasti enggak ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, kita tidak bisa melihat ruang di sini. Jadi apa yang mendefinisikan suatu ruang? Dan lebih esensi lagi, apa yang dibutuhkan oleh ruang secara minimal untuk ruang itu bisa terjadi. Oleh karena itu, kita di buku itu, dan saya kembangkan dari buku itu, saya kembangkan menjadi space defining elements ini ada 15 totalnya. Jadi ada yang kita pakai horizontal plane atau bidang horizontal, ada yang kita pakai vertical line atau garis vertikal, ada yang kita pakai vertical plane atau bidang vertikal. Nah, setiap horizontal plane ini ada 4, nanti kita lihat satu-satu. Vertical line ini ada 6, kemudian vertical plane ini ada 5. Ingat, ini adalah sesuatu yang minimal untuk terjadinya suatu ruang. Jadi katakan kalau tadi ada 4 yang kosong, orang yang tidak berada dalam satu ruang. Kita bisa memberikan salah satu dari ini untuk menempatkan dia di suatu ruang. Dan setiap cara ini juga menimbulkan pengalaman ruang yang berbeda. Ingat tadi ruang hanya bisa dialami gitu ya. Yang pertama horizontal plane ini ada 4. Yang pertama base plane, kedua elevated base plane, ketiga depressed base plane, dan keempat overhead plane. Jadi kalau tadi orang itu tidak berada di suatu ruang, kalau kita berikan suatu perbedaan antara plane atau antara bidang di luar dan bidang di dalam, ini kita sudah membuat orang itu berada di suatu ruang. Contohnya kalau kita melakukan suatu piknik, kita menggelar tikar atau menggelar karpet, itu sudah menjadikan kita berada di suatu ruangan, meskipun ruangan itu tidak terdefinisikan dengan dinding, tapi dengan adanya karpet ini kita sudah merasakan kita berada di suatu ruang, bukan di ruang lepas yang tidak ada endingnya atau tidak ada batasannya. Contoh-contoh arsitektur ini di salah satunya di Glass House, ini Philip Johnson 1949. Glass House ini rumahnya dia sendiri yang dia bikin buat dirinya sendiri. Lihat semuanya terbuka semuanya kaca semua. Nah, kemudian bagaimana dia membentuk suatu ruang? Ini salah satunya di living room. Jadi di living roomnya ini dia cuma pakai area rak gini. Jadi dia cuma pakai karpet, dan karpet ini mendefinisikan ruang
living room atau ruang keluarganya atau ruang duduknya, sitting area-nya ini terlihat sebagai suatu ruang sendiri yang terpisah dari yang tidak berada di area rak. Kursinya Miss Van der Rohe, table-nya juga Miss Van der Rohe. Ini Gardens of Versailles di Prancis. Landscape designernya namanya André Lenotre. Ini juga dia mendefinisikan membuat suatu perbedaan bidang antara bidang yang dijalani sama bidang yang diduduk ya. Tapi di sini sudah dengan membedakan material antara dua ini sudah terjadi suatu ruang. Ini Piazza del Campo itu di Siena, Italia, salah satu space yang menurut saya sangat powerful, salah satu space favorit saya di seluruh dunia. Ini Piazza del Campo ini suatu public square yang berada di Siena. Di depan ada tower Palazzo Pubblico. Kita bisa naik ke atasnya tower dan mengambil foto space ini dari atas. Dan di sini bisa kelihatan ada space yang luar, kemudian ada space yang dalam yang didefinisikan oleh perbedaan material. Jadi yang dalam ini bata kalau nggak salah, yang luar ini batu. Jadi ada perbedaan material dan di sini membedakan antara ruang tempat orang berjalan. Jadi yang di luar ini tempat orang berjalan dan di dalam dengan adanya perbedaan material ini tempatnya orang duduk gitu. Jadi kalau tadi sebelah luar orang berjalan, sebelah dalam orang duduk. Dan di sini bisa dilihat kalau plaza ini atau public square ini ada perbedaan level gitu ya. Jadi agak turun gitu. Jadi dari belakang agak turun ke depan. Dipikirkan caranya gimana dibikin menurun seperti ini supaya di sini ini dibuat duduk enak. Nah ini ketika saya ke sana tahun yang lalu sangat nyaman gitu untuk duduk berada di ruangan ini gitu. Karena memang didesain untuk duduk-duduk. Piazza del Campo ini juga dipakai setahun 2 kali untuk horse racing gitu. Tapi bisa dilihat bahwa hanya dengan memberikan suatu perbedaan material lantai, material bidang horizontal, kita bisa membuat suatu space. Ini space secara minimum bisa dicapai dengan cara ini gitu. Dan ini menimbulkan suatu kesan yang inward looking atau melihat ke dalam. Jadi tipe space seperti ini menimbulkan kesan melihat ke dalam, juga menimbulkan kesan keakraban, kebersamaan, dan ada kesan demokrasi, ada kesan persamaan kalau semua orang yang berada di dalam space ini adalah orang-orang yang sama. Kedua, elevated base plan ketika kita mengambil bidang horizontal itu dan kita mengambil suatu bagian dari bidang horizontal itu dan kita memproyeksikan itu ke atas. Jadi ruang itu atau orang itu sekarang berada di atas lebih tinggi posisinya daripada ruang di sekitarnya. Ini bisa dilihat dalam nature, dalam alam sehari-hari seperti di Airstrok, di Uluru. Ini ada suatu gunung atau suatu bukit. Kalau kita berada di atas itu pasti pengalaman ruangnya berbeda ketika kita berada di bawah. Teknik seperti ini dipakai di Westworld. Ini bukan proyek sungguhan, ini proyek fiksi di Westworld, film Westworld itu di mana headquarternya itu atau kantornya pengelola theme parknya itu berada di atas bukit, di atas gundukan. Teknik seperti ini sudah dipakai oleh masyarakat, oleh umat manusia sejak dahulu kala gitu. Contohnya di Mortuary Temple of Hatshepsut di Mesir. Jadi ini bangunan Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi. Dan bisa dilihat di sini kalau bangunan ini dinaikkan dari ground plane. Jadi dinaikkan dari ground plane, kemudian naik lagi ke atas. Ada beberapa step untuk menaikkan bangunan ini. Dan di sini bisa kelihatan kalau kita berada di atas ini akan terlihat sebagai ruang yang berbeda dari kalau kita berada di bawah. Di Akropolis, di Athena, juga teknik ini juga dipakai di mana kuil-kuil dari masyarakat itu, kuil-kuilnya itu ditaruh di atas bukit. Di sini bisa tampak jelas, ini di atas ini yang tadi Akropolis, di bawah ini adalah bekas peninggalannya Agora. Agora itu tempat di mana masyarakat biasa menjalankan kehidupan sehari-harinya. Seperti ada market, ada tempat bertemu, pasar, tempat bertemu, dan sebagainya. Jadi bisa dilihat di sini perbedaan yang biasa-biasa kita taruh bawah, yang ada hubungannya dengan penyembahan sama kuil-kuil ditaruh di atas. Dan di Borobudur juga memakai cara atau teknik yang demikian, di mana kuil-kuilnya itu kita dibikin di paling atas gitu. Jadi di tanahnya dibikin naik sampai ke atas, sehingga di atas ini merupakan space tersendiri. Ini Farnsworth House, Miss Van der Rohe juga didesain dengan di atas dengan ditaruh di atasnya elevated base plan
supaya memberikan kesan mendominasi landscape-nya gitu. Jadi pemilik rumah ini berada di rumah ini yang diangkat dari tanah, itu memberikan kesan pemilik rumah ini punya otoritas terhadap landscape-nya, terhadap tamannya, terhadap ruang sekitarnya. Kesan yang ditimbulkan dari elevated base plan ini melihat keluar, kemudian ada kesan dominannya, ada kesan powernya, kekuatannya, ada kesan otoritasnya, dan kadang-kadang juga seperti di Borobudur, di Akropolis dipakai untuk menunjukkan keagungan, menunjukkan kebesaran. Jadi itu yang kesan-kesan atau pengalaman yang ditimbulkan dari elevated base plan. Ketiga di press base plan. Di press base plan ini ketika kita mengambil suatu area dari ground plane itu dan kemudian kita masukkan ke bawah, itu kita katakan di press base plan. Seperti meteor crater, ini suatu lubang di tengah desert yang terjadi karena kehantam batu meteor. Tapi ini bisa dibayangkan kalau kita berada di sana, kita bisa membayangkan apa rasanya kita berada di bawah sini gitu. Pasti kita akan merasa terproteksi, merasa tershelter dan sebagainya. Cara-cara ini dipakai juga dari zaman dulu. Ini Theater of Epidaurus di Yunani tahun 350 sebelum Masehi, di mana teater ini, amphitheater ini dibangun masuk ke dalam suatu perbukitan gitu. Jadi ada daerah perbukitan yang dimana teater ini dibangun masuk di press base plane, masuk dari ground plane semula atau dari bidang horizontal semula. Dan ini bisa dibayangkan kalau kita berada di sana, ini di bagian depan ini dulu pada waktu zaman Yunani kuno, ini ada bangunannya di sini. Jadi di sini ada bangunan stage-nya, ini dilihat untuk melihat drama atau melihat performance. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita di sini, kita akan merasakan kita dilindungi oleh baik amphitheater ini sendiri maupun bangunan stage-nya. Ini Candi Tikus di Mojokerto juga memakai di press base plan, di mana di sini candi ini yang kemungkinan dibuat untuk pemandian, ini dibikin masuk dari ground plane yang ada. Dalam arsitektur sehari-hari kita sering menemui living room atau ruang keluarga yang kita buat masuk. Itu juga salah satu contoh di press base plane, di mana ini Miller House by Eero Saarinen tahun 1957, mungkin salah satu yang pertama yang memakai cara ini untuk suatu living room gitu. Dan cara itu, teknik itu kemudian dipakai dia lagi di TWA Terminal di New York. Ini bandara ya, jadi ini bandara udara. Arsitek yang sama tahun 1962. Di sini dibikin suatu sitting area, suatu tempat duduk yang di bawahnya plane yang lain, di bawahnya lantai yang lain. Jadi di press base plane ini punya kesan inward looking juga, tapi selain itu ada suatu kesan shelter, ada suatu kesan kita ini dinaungi, dan ada suatu kesan privacy, ada kesan keakraban juga, ada juga kesan kebersamaan. Keempat, overhead plane. Jadi overhead plane ini ketika kita berada di bawahnya suatu pohon, itu kita bisa terasa kita di overhead plane. Kemudian ini salah satu contoh overhead plane dari Mies van der Rohe, New National Gallery. Ini yang dimana ruangan ini dibentuk, bangunan ini dibentuk dari atapnya saja. Jadi arsitekturnya hanya atapnya saja. Tapi dari sini sudah menimbulkan ruang yang terasa. Ini Portugis National Pavilion, Alvaro Siza, juga suatu bangunan yang dibentuk dari overhead plane saja. Overhead plane saja ini punya kesan openness, jadi terbuka, transparan, tapi masih ada kesan shelternya dan kesan lightness ya, jadi terasa ringan. Vertical line ini ada 6, single vertical line, corner vertical lines, edge vertical lines, parallel vertical lines, perimeter vertical lines, dan grid. Single vertical line ini bisa ketika kita menaruh suatu kolom, itu secara nggak langsung kita sudah membuat ruang bagi tempat sekitarnya. Ini di Piazza Navona, di sini ada suatu obelisk, suatu sculpture yang menandai center plaza ini, dan ini menimbulkan suatu ruangan di sekitarnya di mana orang di sekitarnya bisa duduk dan bisa melihat ke sculpture ini maupun juga bisa melihat keluar. Menara Monas juga memakai teknik yang demikian, sehingga single vertical line ini biasanya menandakan center atau menandakan tengah-tengahnya dari suatu ruang yang lebih besar, tapi juga menimbulkan suatu point of departure, jadi tempat keberangkatan maupun tempat kedatangan. Dan di sini juga ruang yang dihasilkan ini juga menimbulkan suatu kesan yang kebersamaan. Corner vertical lines, ini House of Silver Wedding di Pompei, ini ada 4 kolom yang mendefinisikan suatu ruang. Dipakai juga di Taj Mahal di India, di mana bangunan ini di border di dalam 4 pilar ini yang menimbulkan ini ada suatu space tersendiri di sini. Di Hagia Sophia di Istanbul juga ada 4 minaret ini yang menandakan corner atau menandakan ujung dari space ini. Jadi
Corner vertical lines ini menimbulkan suatu kesan kesakralan, kontemplasi, ada kesan privacy juga, otoritas, dan intimacy. Edge vertical lines ini banyak dilihat kalau kita melihat gedung-gedung kuno, bangunan kuno, yang biasanya ada temple front atau kolom-kolom yang berada di depan. Ini menimbulkan suatu kesan yang open, tapi ada dominannya gitu. Jadi ada kesan dominasinya, tapi masih open. Kita masih bisa melalui tempat itu, melalui kolom-kolom itu. Ini di Erechtheion, di Athena, ini Pantheon di Roma, di mana ketika kita berada di sini, kita terasa bahwa ada sesuatu di belakang kita yang mendominasi, atau sesuatu di depan kita yang mendominasi, tapi masih inviting, kita masih bisa melewati kolom-kolom itu, tapi ada kesan otoritasnya, ada kesan kekuasaannya, dan ada kesan order. Jadi semuanya itu dalam suatu order yang baik. Parallel vertical lines ini ketika kita berada di tengah-tengahnya row of trees gitu, jadi tengah-tengahnya pohon yang ditanam secara ini, kita bisa merasakan suatu ruang yang berbeda gitu. Ruang yang di sini jelas berbeda dengan ruang yang berada di luar pohon-pohon ini. Ini Stoa of Athlos, salah satu bangunan di Agora di Athena juga, di mana ruangan ini dibatasi oleh 2 kolom. Kesan yang ditimbulkan adalah kesan suatu order, ada kesan movement-nya, direction-nya, ada kesan arahnya, orientasinya. Perimeter vertical lines, ketika kita membuat space yang dikelilingi oleh kolom-kolom, ini seperti di Stonehenge, seperti juga di Piazza San Pietro ini, ruangan ini dibatasi oleh kolom-kolom yang melingkari ruangan ini. Kemudian perimeter vertical lines ini mempunyai kesan inward looking juga, ada kesan kebersamaan juga, tapi juga ada kesan suatu kesakralan juga. Grid. Nah, grid ini cukup menarik. Ini seperti kita merasa kalau kita berada di suatu hutan yang banyak pohonnya. Itu kita merasakan seperti di ruang yang nggak ada batasnya gitu ya. Itu bisa direplikasi di arsitektur kalau kita memakai grid ini. Seperti di Great Hypostyle Hall, ini di temple di Karnak di Ancient Egypt di Mesir kuno. Ini ketika kita berada di sini di hall ini, kita akan merasakan suatu kebingungan gitu. Ini tuh pace ini tuh sampainya di mana? Apakah ini terus-menerus atau ada suatu titik hentinya? Ini di Great Mosque of Cordoba, di Cordoba, Spanyol, juga kita akan merasakan ada kebingungannya. Meskipun ada ordernya, tapi kita merasa disorientasi di space-space seperti ini. Ini teknik seperti ini dipakai dengan sangat baik oleh Peter Eisenman di Holocaust Memorial, di mana dia membuat suatu field atau suatu bidang yang terdiri dari point grid ini, yang mana awal-awalnya pendek-pendek, kemudian ketika kita masuk lebih dalam lagi, masing-masing batu ini lebih tinggi, dan kemudian kita kalau sampai masuk di dalamnya lagi, batu-batunya sangat tinggi, dan kita merasakan loss, gitu. Kita merasakan hilang, kebingungan. Jadi grid ini menimbulkan kesan yang endlessness atau tidak ada habisnya, dan kita menimbulkan kesan yang disorientasi. Kita bingung kalau berada di dalam. Vertical plane ini yang saya sering pakai di project saya sehari-hari, memakai plane ini, jadi single vertical plane. Ketika ada suatu bidang vertikal yang membelakangi atau mendepani suatu ruang, ini akan menimbulkan suatu ruang yang didominasi oleh bidang tersebut. Dipakai juga di Barcelona Pavilion oleh Mies van der Rohe. Ini bisa dilihat di bidang ini. Ini ada satu bidang yang berdiri sendiri, yang dikasih marmer sama dia. Kemudian di depannya dibikin suatu living room yang fokusnya adalah di bidang ini. Ini glass house tadi juga lagi. Di sini dilihat tempat tidurnya juga berada di suatu dipisahkan oleh suatu bidang yang berdiri sendiri. Bidang ini mempunyai suatu bidang yang berdiri sendiri ini mempunyai suatu kesan dominan juga. Ada kesan boldness-nya, kesan confidence, dan kesan ada pembedaan ruang gitu. Jadi yang di depan sama yang di belakang ini ruang yang berbeda. Parallel planes, dua plane yang bidang vertikal yang paralel. Ini kita dapat banyak temui di gang-gang gitu ya. Ini gang-gang di Salzburg, Austria. Kita bisa merasakan suatu ruang yang sangat baik. Ini di Treasury of Atreus di Greece, di mana kedua bidang ini membentuk suatu ruang yang baik. Ini Candi Prambanan. Candi Prambanan juga terdapat ruang-ruang yang dibatasi oleh 2 vertical plane yang baik. Ini khususnya di keempat sisi dari candi utama ini bisa kelihatan dikit di sini. Jadi berada di 2 vertical plane, dan ini ruang yang sangat powerful menurut saya. Kemudian ini Walt Disney Concert Hall. Ini salah satu ruang yang bagus juga menurut saya. Suatu ruang yang didefinisikan oleh 2 parallel planes, tapi di sini parallel plane-nya menekuk gitu ya. Menekuk, yang satu ini titanium yang hairline, yang kemudian yang satunya ini yang titanium yang reflektif. Ini
Bagus sekali ruangan ini, sangat menarik. Ini bidang miring dan di bawahnya ini ada satu finishing yang berbeda supaya orang nggak membentur kepalanya di sebelah kiri. Jadi dua bidang yang paralel ini salah satu bidang cara membuat space yang menurut saya sangat menarik. Karena ada suatu nuansa kompresi, ada suatu nuansa movementnya, ada directionnya, dan ada penantiannya. Kita tahu kalau kita berada di ruang seperti ini bukan ruang yang kita diam-diaman terus-menerus, tapi ini ruangan untuk menuju ke suatu ruang lain yang lebih besar biasa. Jadi ada suatu penantian. L-shape plane ini menurut saya agak susah, sangat jarang dipakai. Rosenbaum House ini di Frank Lloyd Wright tahun 1940, ini L-shape house, jadi rumah yang bentuknya L-shape. Dari sini ini menimbulkan kesan suatu ambiguity gitu, dan imbalance. U-shape plane ini menarik. Ini Campidoglio di Roma, arsiteknya Michelangelo, di mana suatu plaza ini didefinisikan oleh tiga bangunan yang membentuk U-shape, dan ini kemudian ini punya suatu view keluar sana. Ini Miss Van der Rohe, ini kalau kita lihat tembok yang ini, Barcelona House, tembok yang sebelah kanan ini akan kelihatan suatu ruang yang didefinisikan oleh ruang yang dinding yang berbentuk U. Ini yang patung penari Bali yang terkenal di Miss Van der Rohe. U-shape plane ini menimbulkan suatu kesan yang terproteksi, tapi juga punya orientasi keluar. Dan terakhir, four planes enclosure, ruang yang dibatasi oleh 4 dinding. Ini Palazzo Farnese, di tengah-tengahnya ada suatu courtyard yang dibatasi oleh 4 dinding. Sudah pasti kalau kita berada di dalamnya, kesannya terasa seperti kita terproteksi, tershelter, dan hubungan kita cuma ada sama yang di atas, sama langit. Piazza del Campo lagi, ini public square yang kelilingnya ditutup oleh suatu bangunan, suatu dinding. Ini menimbulkan suatu kesan yang sangat aman, sangat nyaman. Kita berada di dalamnya merasa terproteksi, merasa intimate, merasa kebersamaan dan sebagainya. Nah, jadi itu 15 space yang bisa dipakai. Bagaimana cara kita memakai itu? Kita bisa menggabungkan space ini. Selain itu, kita juga bisa melihat dari properties of space. Properties of space itu ada bentuknya, ada skala, proporsi, ada visible quality-nya, tactile quality-nya, ada light-nya, seberapa terangnya, ada view-nya, ada experience-nya. Ini beberapa contoh cepat aja. Contoh seperti bangunan yang baru kita selesaikan. Ini di satu gambar ini bisa terjadi banyak ruang yang terjadi gitu. Contohnya base plane. Base plane ini bisa kita lihat di perbedaan material antara carport ini dan rumput ini. Ini sudah membedakan antara dua area yang berbeda. Kemudian elevated base plane. Rumah ini diangkat sehingga mempunyai suatu kontrol atau suatu otoritas dari jalan. Jadi punya dominasi dari jalan. Ketiga, ada single vertical line di sini ditunjukkan oleh pohon ini. Pohon ini menimbulkan suatu ruang bagi yang di sekitarnya. Kemudian ada U-shape plane. U-shape plane ini dinding berbentuk U yang bisa kita lihat ini sebelah kirinya, ini sebelah kanannya, dan sebelah belakangnya rumah itu sendiri. Menimbulkan kesan rumah ini terproteksi tapi masih ada openness-nya terhadap luar. Jadi ini dalamnya juga bisa kita lihat. Saya pakai beberapa strategi ini. Yang pertama base plate, ada perbedaan lantai, perbedaan material lantai, kemudian ada overhead plane, kemudian ada dinding yang dominan. Di sini dinding dominan. Meskipun ada 2 dinding, tapi satu dinding dibuat lebih dominan dari yang satunya, sehingga kita selain merasa berada di parallel plane seperti ini nomor 12, tapi kita juga merasa nomor 11 juga dominant plane. Dari luarnya dengan pohon ini kita merasakan ada suatu single vertical line yang membentuk space di sekitarnya, ada perbedaan material di sini, perbedaan overhead plane di sini yang men-shelter di area living room ini. Kemudian ada juga bagian-bagian yang dinding ini dibikin lebih tinggi sehingga mendominasi keseluruhannya, tapi juga ada dinding yang satunya ini, ada juga dinding ini. Jadi terasa kita berada di antara 2 dinding. Kita juga merasa juga di adanya suatu enclosure. Jadi masing-masing trik itu bisa dipakai secara berkesinambungan, secara bertumpuan, secara layer demi layer untuk menghasilkan space yang kaya. Di bagian jembatan kita di lantai 2, kita mempunyai kesan elevated base plane karena berada di lantai 2.
Kita juga ada overhead plane sebagai atapnya ini, kemudian ada pohonnya yang kita sebagai single vertical line, kemudian ada kusen-kusen ini yang menimbulkan suatu kesan order nomor 8 parallel vertical line, tapi juga ada kesan dinding yang dominan, ada kesan berada di kedua dinding. Jadi semua ini bisa kita pakai saling bertumpuan untuk kita bisa menimbulkan suatu space yang nggak cuma singular aja, tapi space yang experience-nya itu multi gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Merasakan ini seperti 3 episode sekaligus dan cukup menarik. Di sini ada Unity of Opposites versi muridnya Frank Ching yang sudah tidak asing lagi di dunia perkuliahan kita. Tadi ada beberapa hal yang cukup membuat kita bertanya-tanya ya. Jadi masalah apakah duluan space, apa duluan form, atau malah ada kesan yang didulukan. Nah, nanti kita akan buat sesi berikutnya, yaitu sebuah sesi diskusi. Sebelum itu, mungkin kita putarkan dulu 2 video dari Good Sense. Oke, kita buka sesi pertama untuk penanya. Monggo, Mas Rahmat. Bisa bertanya, bisa berkomen atau sharing. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali untuk Pak Ivan, sangat menarik sekali bahasanya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada suatu trik atau cara untuk kita menciptakan sebuah ruang di mana ruang itu sudah terbataskan sendiri oleh bangunan-bangunan yang kita tahu sendiri mungkin dalam kota, di mana bangunan itu banyak sekali bangunan yang bersesakan ya. Apakah kita mengikuti bentuk yang sudah ada, akhirnya kita jadi bentuk mengikuti ruang, atau sebaliknya? Atau bagaimana kita bisa menciptakan ruang itu sendiri dengan kondisi yang sudah ada? Terima kasih. Terima kasih, Mas Rahmat. Monggo, Pak Ivan. Oke, jadi kalau kita punya suatu konteks yang cukup ketat ya, jadi cukup constraint yang cukup ketat. Ya sekarang tinggal dilihat saja apakah constraint yang ketat itu atau boundary atau definisi ruang itu sudah baik. Kalau misalkan definisi ruang itu sudah baik, masih bisa kita pakai gitu. Jadi mungkin ruang itu bisa kita pakai, kita tinggal menambahkan ruang-ruang yang baru. Ingat, ruang itu bukan cuma singular, tapi bisa bertumpukan. Suatu gambar atau suatu desain itu bisa menumpuk ruang-ruang yang kita pikir. Jadi kita bisa tambahkan ruang yang baru dengan trik-trik yang ada itu, tapi kita juga bisa mempertahankan ruang yang ada, gitu. Tapi bukan berarti kita harus pilih salah satu. Kita bisa lakukan dua-duanya, tahankan ruang yang ada sekaligus menumpuk ruang-ruang yang baru. Kebanyakan kalau owner itu ya, dia lebih memikirkan usefulness-nya dari suatu ruang. Sedangkan arsitek kebanyakan mikirnya dari bentuk gitu. Dan kita mesti menyatukan gitu antara bentuk dan ruang itu, sehingga apa yang diperlukan owner itu tetap tercapai, tapi secara bentuk dan secara kualitas ruang itu juga arti. Ya, saya rasa itu, tapi sekali lagi kalau ini semuanya pasti case by case gitu ya. Tidak ada di buku juga tidak ada kalau kasus ini pakai nomor 3, kasus ini pakai nomor 4. Nggak ada seperti itu. Jadi ya itu dengan kemampuan kita aja secara sebagai arsitek untuk menggabungkan beberapa ruang ini. Itu ya, Mas Ahmad. Berikutnya langsung aja Mas. Monggo Mas. Halo, saya Budi Fatoni. Kalau dari penjelasan sudah jelas, dari gambar sudah jelas, saya hanya memberikan komentar bahwa arsitek memang harus tanggap terhadap lingkungan ya. Sehingga itu yang harus dibaca dulu, karena apa? Kita tidak bisa serta-merta arsitek terlalu dominan untuk membuat satu desain jika lingkungannya tidak akrab. Sehingga tadi yang Mas Ivan sampaikan ini, kami harus belajar lagi untuk menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kita tidak serta-merta
mendesain sebelum kita lihat di lapangan, tapi ketika kita lihat di lapangan, bisa jadi ketika kita melihat di lapangan itu tidak hanya pada satu saat, tapi bisa berjenjang, bisa pagi hari, siang hari, bahkan malam hari, sehingga akan menjadikan sebuah desain itu komunikatif. Dan ini Friendly Kaceng dan melalui Mas Ivan ini sangat-sangat peduli terhadap kondisi geografisnya. Dan ini menjadi pelajaran kita semua. Memang kita sebagai arsitek tidak perlu terlalu dominan, walaupun sebetulnya owner itu sangat memberikan inspirasi bagi arsitek untuk menerjemahkan sebuah desain. Saya kira gitu. Ini komentar saya. Tapi luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Ya, saya rasa sangat benar apa yang dikatakan. Kalau desain itu harus kontekstual juga. Kontekstual itu artinya bukan cuma cara visual aja, tapi kontekstual secara sosial juga. Jadi bagaimana desain itu menjawab atau meresponi dari kebutuhan masyarakat sekitar, mungkin kalau misalkan itu bangunan publik, atau kalau misalkan bagaimana desain itu menjawab concern atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sekitar, ya itu memang harus dilaksanakan. 15 strategi desain itu hanya memberikan kita suatu alat untuk kita bisa memikirkan space itu secara multidimensional gitu. Bukan cuma space yang mau kita jadikan saja atau bentuk yang mau kita jadikan saja, tapi kita bisa lihat bahwa space itu punya pengalaman yang berbeda-beda, dan bagaimana kita menggunakan pengalaman-pengalaman itu untuk mencapai hasil akhir dari desain kita. Mungkin berikutnya dari Pak Yosaf. Saya rasa mestinya ruang ini nggak dibatasi oleh sebuah batas gitu ya. Kemudian saya juga pernah baca dulu waktu kuliah juga ada namanya ruang positif ataupun ruang negatif gitu ya. Nah mungkin lewat kesempatan ini saya ingin lebih diskusi lagi, sharing pengalaman dalam kita mendesain gitu ya. Apakah sebuah ruang itu harus dibatasi sebuah dinding dan sebagainya, atau kalau tadi ada yang support kita dari ACP harus dibatasi oleh ACP tadi ya, desain tadi misalnya dalam sebuah eksterior atau interior. Mungkin Pak Ivan bisa sharing sedikit di mana Pak Ivan dalam proses desain itu lebih suka yang mana? Space to form-nya atau form to space? Kemudian kalau saya lihat kapan hari pernah Pak Ivan presentasi soal ini Avian Tower gitu ya. Itu kan berarti bentuknya agak elips gitu ya. Sehingga ruangnya menurut saya banyak ruang-ruang yang akhirnya sulit untuk dipakai gitu ya. Kemudian satu hal lagi tentang ruang ini, mungkin sebenarnya kalau ruang itu nggak hanya dibatasi oleh tadi yang 15 elemen yang sudah disampaikan. Kalaupun kita berdiri dengan seorang teman gitu dikelilingi, sebetulnya itu sudah menjadi sebuah ruang gitu. Mungkin itu aja pertanyaan saya, bisa di sharing singkat. Jadi tentu saja ruang tidak hanya bisa dibatasi oleh dinding saja gitu. Maka itu tadi nomor 1 sampai 10 itu ruang yang tidak dibatasi dinding, tapi hanya memakai perbedaan material lantai atau overhead plane, atau ruang yang didefinisikan oleh sebuah vertical line. Tapi kalau kita kembali lagi bertanya, apa yang mendefinisikan ruang? Pasti ada sesuatu yang mendefinisikan ruang. Ketika tidak ada apa-apa, itu bukan ruang lagi. Makanya itu seminar kali ini pertanyaannya adalah apa yang seminimal mungkin mendefinisikan suatu ruang. Dan ini ke-15 ini apa yang saya dapatkan baik dari buku maupun pengembangan sendiri. Kalau tadi ditanya, kalau dikelilingi teman itu juga sudah ruang. Ya sebenarnya kalau kita dikelilingi teman itu berarti itu masuk nomor 9, perimeter vertical line. Di perimeter vertical lines itu adalah kalau kita dikelilingi oleh entitas-entitas yang vertikal di sekitar kita. Nah, kalau kita dikelilingi oleh teman-teman itu, setiap orang itu bisa dianggap sebagai entitas yang vertikal itu. Jadi kalau kita memikirkan suatu ruang, kita berada di suatu ruang, pasti jatuhnya di salah satu dari ke-15 ini. Kalau kita mau ngambil benar-benar esensinya. Kemudian kalau space to form atau form to space, saya berusaha untuk mikir antara ruang dan bentuk ini sekaligus gitu. Jadi secara bersamaan. Jadi seringkali dalam proses desain saya back and forth gitu antara 3D dan antara bentuk 3 dimensinya dan ruang dalamnya. Selalu back and forth. Saya nggak mau kalau dalam mendesain maju satu, yang satunya ketinggalan. Jadi bentuknya sudah maju, tapi ruangnya ketinggalan. Atau ruangnya maju, bentuknya ketinggalan. Ini yang selalu coba saya hindari gitu. Jadi itu mungkin kalau tadi mengenai Avian Tower bisa terjadi seperti itu karena program ruangnya gitu. Jadi kalau program ruangnya berbeda, belum tentu bisa. Kalau tempat-tempat yang terbuang, menurut saya tidak banyak. Karena setiap lantai itu rotasinya hanya 3 derajat. Jadi dindingnya atau curtain wall-nya miringnya juga tidak banyak. Dan tidak banyak ruang yang, karena ini programnya office gitu ya. Jadi banyak
open office area-nya, tidak banyak ruang yang menempel ke curtain wall-nya. Ada beberapa tapi nggak banyak, sehingga kita masih bisa mencapai efisiensi yang tinggi dengan bentuk yang twisting sekalipun. Tadi ada penanya dari Mas Carlson. Monggo Mas. Tadi kan yang dipresentasikan Mas Ivan, saya ini menangkap bahwa yang dipresentasikan itu mengarahkan kita agar ruang yang terbentuk itu punya korelasi oleh pembatasnya. Nah, yang mau saya tanyakan, ada atau tidak dari pengalamannya Mas Ivan yang melihat atau merasakan bahwa ya ruang itu sendiri, bentuk itu sendiri, maksudnya ruang itu tidak harus terbentuk oleh bentukannya. Dan menurut Mas Ivan, bagaimana si arsitek itu mendesain? Terima kasih. Monggo, Mas Iwan. Ya angel ya Pak. Satu. Nggak gampang kayak gitu. Apakah bisa ruang itu tanpa bentuk? Bisa, tapi tidak dalam suatu koridor pembahasan mengenai arsitektur. Kalau kita bilang mengenai luar angkasa, bahasa Inggrisnya outer space, itu juga dinamakan space, which is space sendiri definisinya adalah nothingness atau void atau tidak ada apa-apa. Sebenarnya kalau kita ngomong space sendiri memang tidak ada apa-apa. Jadi dimanapun kita berada itu adalah sebuah space, tapi bukan dalam koridor pembahasan mengenai arsitektur. Kalau dalam arsitektur, saya rasa space ini pasti ada bentuknya. Karena kalau tidak berbentuk, ya itu bukan arsitektur lagi. Memang ada dalam perkembangan arsitektur, ada space-space yang didefinisikan, saya ingat project, saya lupa siapa, tapi namanya blur building gitu. Jadi space yang didefinisikan oleh uap air gitu. Jadi space itu Dealers Covideo. Dealers Covideo Renfro ya. Waktu itu masih ada Renfro-nya kalau nggak salah. Jadi space itu didefinisikan oleh percikan-percikan uap air yang kelihatan, tapi nggak bisa dipegang juga, hanya bisa dirasakan. Which is menurut saya cara yang menarik sekali untuk mendefinisikan ruang. Memang tidak masuk dalam 15 ini ya, karena ini mungkin sesuatu yang masih bersifat experiential, tidak, dan itu fungsinya sebagai, kalau nggak salah itu instalasi ya, tapi masih memungkinkan gitu, masih memungkinkan untuk kita berpikir ruang itu tidak dibatasi oleh ke-15 ini. Saya rasa masih memungkinkan gitu. Ya ini ada suatu celah-celah di arsitektur yang cukup menarik. Cuma kalau dalam kesehari-harian saya sebagai praktisi masih susah ya untuk menjual. Oke, rumahmu tak buat seperti uap air aja gitu. Kayaknya nggak sih, nggak ada yang mau gitu. Pertanyaan yang menarik gitu. Kalau kita lihat galerinya Serpentine Pavilion, itu banyak yang setiap tahun dibikin oleh arsitek berbeda. Itu masing-masing punya cara sendiri-sendiri untuk membentuk ruang. Tapi kalau kita telusuri lagi, kebanyakan saya bisa bilang mungkin 95% yang ada di sana masih masuk ke dalam 15 ini kalau kita telusuri. Satu-satunya project yang saya mikir ruang tidak berbentuk ya cuma yang blur building itu. Saya masih belum tahu ada yang lain. Oke. Makasih. Mas Kalson, thank you, dipuas-puasin dulu ya. Siap. Thank you. Pak Ari Sunarko, monggo Pak. Oke, makasih Mas Ivan. Kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir itu rupanya sebetulnya menurut saya cenderung ke arah kita itu membahas batasan, batas gitu. Dan yang non-imajiner gitu, sehingga menghasilkan sesuatu bentuk. Itu sih. Nah, cuman yang kedua ini yang sebetulnya yang menurut saya selalu terlepas dari keprofesian kita gitu. Kita itu selalu memanjakan visual, memanjakan rasa, padahal sebenarnya panca indera kita cukup banyak. Gitu. Adakah ruang-ruang yang sama Mas Kalson? Tapi ini saya tambahi Mas Ivan. Kita itu ruang itu kan sebetulnya kita punya fasilitas yang namanya aroma gitu. Aroma itu jelas bisa membatasi, bisa menjadi ruang. Cahaya itu, suara itu juga akan menjadi ruang. Jadi sebetulnya ada hal yang masih banyak perlu kita garap gitu. Ada cahaya, ada suara, ada aroma yang semuanya menimbulkan ruang. Mungkin tanggapannya Mas Ivan cukup itu aja Mas. Terima kasih. Ya. Tutupnya Semar Pak ya. Monggo Mas Ivan. Kalau menurut saya, kalau adanya suatu cahaya saja masih belum cukup untuk membatasi suatu ruang. Maka itu tadi adanya warna, adanya view, itu adalah, kalau saya tulis dan di dalam bukunya itu ditulis, itu adalah quality of space, jadi kualitas dari suatu ruang. Tapi apakah termasuk kemungkinan aroma itu? Jadi kalau aroma itu bisa dipakai sebagai kualitas suatu ruang, di mana ketika kita memasuki suatu ruang, terbawa sesuatu, ada aroma tersendiri, itu menjadi kualitas suatu ruang. Apakah ruang bisa dibatasi hanya dengan aroma saja atau dengan
cahaya saja atau dengan angin saja, menurut saya masih belum bisa. Menurut saya, ya katakan saya kolot ya, katakan saya konvensional, tapi menurut saya masih belum bisa kita merasakan di suatu ruang. Maksudnya kalau kita di tempat terbuka, kemudian kita bau sesuatu, apakah kita berada di suatu ruang? Saya masih belum bisa jawab itu sebagai suatu ruang. Ya mungkin ini ya kita bisa diskusikan, bisa nggak setuju juga dengan saya. Tapi mungkin kalau kita ngomongnya secara teoritis, apakah cahaya saja atau apakah aroma saja itu bisa membentuk suatu ruang? Kalau kita ngomong secara teoritis mungkin bisa, tapi secara praktis, secara pragmatis kok saya belum bisa gitu, belum bisa menerima itu. Berikutnya Pak Widri, monggo Pak Widri. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Ivan. Apakah rasa itu sifatnya adalah universal seperti sebuah warna yang secara psikologis mempengaruhi seseorang, atau itu masing-masing arsitek punya pengalaman suasana, nuansa ruang, interpretasinya sendiri-sendiri? Apakah itu sifatnya universal atau sangat individual sekali? Terima kasih Pak. Monggo, Mas Iwan. Ini mungkin yang dimaksud yang tadi ya, setiap ruang atau setiap elemen pembentuk ruang itu menimbulkan suatu pengalaman yang berbeda ya, maksudnya itu ya? Ya, seperti itu Pak. Ini saya rasa ada derajat universalnya, ada derajat subjektifnya. Jadi jawaban saya sangat diplomatis memang. Seperti apakah warna merah itu menghasilkan kesan marah, panas, warna biru itu menghasilkan kesan dingin? Saya rasa seperti itu gitu. Jadi ada degree universalnya yang dimana mungkin 90%, 80-90% orang akan berada di ruangan yang sama, akan mempunyai perasaan yang sama. Tapi mungkin juga ada 10% yang mempunyai perasaan yang berbeda. Tapi apa yang saya katakan atau saya jelaskan itu tentu saja dari pengalaman saya berada dalam ruang seperti itu. Contohnya ya, kalau kita berada di ruang yang dipres gitu, jadi kalau kita gali, kemudian kita masuk di dalamnya, ya saya bisa katakan sebagian besar orang akan merasa kalau berada di dalam suatu ruang yang batasnya jelas akan merasa lebih terproteksi daripada di luar. Tapi mungkin ada orang-orang yang takut sama orang lain gitu, jadi merasa di dalam itu takut karena dia takut sama orang-orang yang lain gitu. Jadi rasa di dalam ini merasa nggak nyaman. I think secara universal pengalaman-pengalaman itu masih berlaku meskipun saya juga tidak bisa katakan 100%. Ampun, Mas Ivan. Baik, terima kasih Pak Ivan. Penanya berikut, monggo Mas Wildan. Mas Wildan Ilham. Jadi pertanyaan saya, apakah ruang itu hanya dibatasi oleh batasan fisik yang telah dijelaskan tadi oleh Pak Ivan, atau apakah ada suatu pengguna aktivitas? Maksudnya contohnya seperti saya waktu kapan hari itu nyoba ke Blora, ke suatu komunitas, nama komunitasnya Samin. Jadi di sana mereka menggunakan suatu, mereka menyebutnya dengan perapatan. Jadi waktu siang hari mereka tuh gunanya ruang itu sebagai jalan biasa. Tetapi waktu malam hari mereka menggunakan ruang itu sebagai tempat ritual. Jadi dengan adanya aktivitas di suatu ruang yang tidak jelas, yang non fisik tersebut menghasilkan suatu ruang yang berbeda. Jadi apakah dengan adanya aktivitas pengguna di dalam suatu daerah tersebut menciptakan ruang sendiri apa tidak? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang menarik. Ya, mungkin kalau bisa saya memparafrasekan, apakah ruang itu bisa terbentuk dari aktivitasnya? Gampang susah jawabnya. Karena kalau kita ngomong aktivitas, di situ pasti ada objeknya, pasti ada orangnya, atau apapun itu pasti ada entitasnya. Dan entitasnya itu secara langsung membentuk ruang itu sendiri, gitu. Jadi kalau tadi dibilang perapatan jalan yang sehari-hari berfungsi sebagai suatu hal, di hari yang lain, di suatu hari tertentu dipakai untuk suatu aktivitas sehingga menimbulkan kesan ruang yang berbeda, ya saya maklumi dan saya tidak melihat itu sebagai suatu penyimpangan ya, karena menurut saya aktivitas itu juga menimbulkan bentuk. Aktivitas itu entah itu orang berkumpul atau orang berdiri, itu akan menimbulkan bentuk. Satu orang berdiri saja sudah bisa dianggap itu sebagai single vertical line yang kalau kita berada di sebelah orang itu, kita akan berada di space-nya orang itu, berada di ruangnya orang itu. Apakah aktivitas itu syarat terjadinya suatu ruang? Ini pertanyaan-pertanyaan yang filosofis yang saya jarang dapatkan.
Pokoknya kalau sehari-hari kan mau dibikinkan ruang ya tak bikin gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya adalah kalau nggak ada yang minta dibikinkan ruang, apakah bikin ruang ya? Saya kira enggak ya. Ruang itu pasti ada programnya. Ruang itu pasti ada kebutuhannya, ada programnya. Seminimal mungkin pasti ada programnya, ada fungsinya. Meskipun itu cuma fungsi ruang itu cuma untuk bermeditasi misalkan mungkin cuma itu aja. Tapi pasti ada aktivitasnya. Saya yang jawab aja bingung kok. Ya, udah cukup. Makasih. Makasih Insight ya. Berikutnya Mas Devri. Mas Ivan, makasih banyak share-nya. Saya sendiri sih senang tadi di awal-awal tuh menurut saya banyak slide yang mahal istilah saya. Artinya kan kalau nggak ada dari sini kita nggak tahu waktu Mas Ivan kuliah kayak gimana tugas-tugasnya. Saya mencoba masuk dari situ di penjelasan tentang pengalaman dengan Francis D. Kaching itu sebenarnya kita bisa lihat bahwa si dosen, si Ching, itu kan meminta para mahasiswa itu melakukan sesuatu yang sebenarnya aktivitas menggambar itu adalah katalis, adalah media sebenarnya untuk sesuatu yang dibaliknya. Kalau saya bayangin itu disuruh yang menarik itu kan sketsanya Mas Ivan, dan saya bilang sketsanya Mas Ivan bagus, saya nggak setuju Mas Ivan bilang sketsanya nggak bagus. Bagus banget. Yang tentang lorong-lorong itu dari satu spot dan seterusnya itu kan sebenarnya ada variance yang diminta oleh si Ching dengan secara tidak langsung memaksa si mahasiswa itu duduk di situ sekian lama. Mungkin ada juga yang ngumpat-ngumpat itu maksudnya ngapain sih dan sebagainya. Tapi dia dipaksa untuk seperti itu untuk mengalami sesuatu. Urusan gambar sih mungkin itu hanya alat sih menurut saya. Experience-nya lah yang dia mau sampaikan bahwa kamu akan mengalami hal yang berbeda-beda. Yang jadi pertanyaan saya sebenarnya apakah betul ketika kita artikan defining face ataupun defining form itu mungkin bisa jadi arti define ini bisa ditarik ini bukan hanya persoalan ketika akhirnya batas itu muncul. Ya ini terserah batas itu apapun, tapi jangan-jangan memang ada banyak peluang untuk kita bisa membuka kemungkinan bagaimana artikulasi ruang itu muncul. Yang ini mungkin nyambung lah Pak Hari, misalnya tadi bahas aroma. Tentang definisi ini menjadi menarik karena begini, begitu di era-era setelah pemahaman fundamental tentang bentuk dan ruang itu disampaikan, ada beberapa juga pemikir yang mencoba memicu pertanyaan-pertanyaan lain. Ya kita tahu mungkin yang umum kan Benatsumi dengan question of space-nya dia ya. Jadi ada buku atau satu chapter tulisan yang isinya itu semuanya pertanyaan tentang ruang. Saya nggak hafal ada berapa jumlahnya, tapi setidaknya ada satu yang saya ingat gini, apakah ruang itu memang punya batas? Nah ini kan nyambung dengan batas ya. Kalau memang iya, dia bilang gitu, kalau memang iya, maka yang di luar batas itu namanya apa? Atau sebaliknya ada juga pertanyaan kedua, kalau memang ruang nggak punya batas, maka gimana cara kita mendefine ruang? Jadi memang ada sekian banyak pertanyaan yang bisa muncul. Yang menurut saya begini, ketika kita mencoba melihatnya satu persatu, yang tadi Mas Ivan sebut sebagai dikotomi, gitu ya, mungkin bisa ketika kita memposisikannya dalam arti apa yang sedang kita bicarakan tentang definisi dari masing-masing. Tapi ketika kita bicara tentang bagaimana kita mengartikulasikan, itu yang tadi saya sepakat sih, bahwa keduanya itu bertautan. Ya ini mungkin nggak ada pertanyaan, mungkin minta komentar aja sih di Mas Ivan. Makasih. Pertanyaannya sangat menarik juga. Ini pertanyaannya filosofis semua, saya bingung jawabnya. Harus belajar lagi. Tadi pertanyaannya yang dari bukunya Benatsumi, apakah ruang punya batas? Dan saya suka penekanannya Pak Devri kalau apa yang saya omongkan hari ini adalah fundamental ya dari arsitektur ruang yang kita tahu secara fundamental atau secara tradisional. Tapi memang banyak sekali yang question the notion of space atau ruang ruang itu sendiri, apakah ruang itu punya batas dan sebagainya. Kalau saya cenderung untuk menjawab, dan ketahuilah kalau saya background-nya adalah praktisi ya. Setinggi-tingginya kita melakukan pertanyaan-pertanyaan filosofis ini, pada akhirnya arsitektur adalah kembali lagi ke suatu benda atau suatu entitas yang terbentuk gitu. Yang ada tektonisnya, ada programnya, ada bentuknya, dan sebagainya. Jadi menurut saya, apakah ruang itu punya batas? Menurut saya, dalam koridor arsitektur, ya, menurut saya ruang itu pasti punya batas. Gitu. Hanya saja batasnya terdefinisikan dengan baik, atau sengaja tidak didefinisikan dengan baik. Which is, saya nggak bilang yang terdefinisikan dengan baik itu artinya arsitektur yang baik, atau yang tidak didefinisikan dengan baik arsitektur yang buruk. Bukan. Tapi menurut saya dalam koridor arsitektur ruang itu punya batas. Kalau di luar koridor arsitektur
Dan sekali lagi di sini arsitektur yang saya katakan arsitektur yang ada unsur yaitu tadi fungsi ruang, ada tektonisnya, ada sesuatu yang bisa dipegang. Kalau di luar koridor arsitektur, saya kira ya semua apapun itu dimanapun kita berada itu kita sebut ruang. Seperti tadi kita katakan di outer space pun, di luar angkasa pun itu dikatakan space, gitu kan, outer space. Nah, kalau sekarang kembali lagi ke koridor arsitektur, kalau apakah ruang itu punya batas, saya bilang iya, ruang itu punya batas. Kalau di luar ruang itu apakah tidak bisa disebut ruang? Menurut saya tetap bisa disebut ruang, tapi hubungannya jadi terbalik ya. Jadi misalkan kalau tadi kita punya suatu enclosure, suatu depressed baseplate, kalau kita berada di dalamnya depressed baseplate itu, kita akan berada di ruang yang merasa terproteksi, merasa shelter gitu, merasa ada suatu keakraban gitu. Tapi kalau kita berada di luarnya di depressed baseplate itu, ya kita tetap berada di ruang, tapi terjadi ruang yang negatif. Artinya definisi ruang itu adalah di luar atau bukan ruang di depressed baseplate itu. Agak filosofis memang. Tapi menurut saya apa yang di luar ruang itu ada. Jadi definisinya ruang yang di luar itu adalah, definisi ruang itu adalah ruang yang tidak didefinisikan dari elemen pembentuk ruang ini. Jadi artinya kalau berada di ruang itu tidak terasa lagi keakraban, yang mungkin jadi kebalikannya, merasa outsider, merasa di luar dari ruang itu. Jadi definisi yang timbul dari ruang yang di luar itu adalah kebalikannya, tapi ruang yang di luar ini tidak bisa didefinisikan kalau tidak ada ruang yang kita bentuk itu. Ada Mas Widyata Madian, wes, nambah pertanyaan sekali terakhir. Monggo, Mas Widyata Madian. Terima kasih ya kesempatannya. Jadi, apakah sebuah kenistaan bagi seorang arsitek itu menciptakan sebuah karya arsitektur saat dia menciptakan karyanya itu timbul sebuah bentukan yang semacam tidak terkorelasi antara bentuk dengan fungsinya itu gitu. Ya saya mikirnya sih, saya juga berangkatnya dari praktisi sama seperti Pak Ivan. Kadang-kadang pada saat kita mendesain itu, ujung-ujungnya itu loh kok tahu-tahu timbul bentuk seperti ini gitu ya. Kemudian mengakibatkan ada sebuah potensi bentuk itu kita create, kita olah lagi. Tapi ternyata itu menjadi sebuah, ya secara fungsi itu useless. Tapi bentuk itu membuat sebuah potensi untuk mengangkat ruang itu menjadi lebih baik. Monggo Mas, terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya sudah dijawab oleh pertanyaan itu sendiri. Tadi pertanyaannya kalau menimbulkan bentuk yang berpengaruh baik terhadap ruang, tapi bentuknya useless, sebenarnya sudah dijawab oleh pertanyaan itu sendiri. Kalau bentuk itu sudah membuat ruang itu lebih baik, berarti bentuk itu tidak useless. Saya setuju dengan pernyataannya Pak Widyata Madian ini. Menurut saya semua bentuk harus ada fungsinya gitu. Jadi form follows function itu saya juga pegang sampai sekarang. Saya nggak suka bentuk yang tidak ada fungsinya sama sekali gitu. Apapun bentuk itu harus ada fungsinya, dan bentuk itu harus saling menguatkan. Antara bentuk ruang itu harus sama-sama saling menguatkan gitu. Kalau tadi bilang di slide-slide itu ada bentuk-bentuk yang tidak modular, menurut saya it's okay. Itu bukan berarti bentuk yang tidak modular atau bentuk yang tidak tipikal itu membuat bentuk itu menjadi buruk atau membuat bentuk itu menjadi nista. Menurut saya it's okay. Karena kalau saya lihat ya, mungkin Pak Widyata ini mungkin lihat tadi bangunan yang Denver Art Museum yang oleh Daniel Libeskind itu ya. Kalau saya bilang, kalau saya lihat arsitektur itu secara bentuk luar biasa Pak itu Pak. Menurut saya tidak ada yang bentuk yang useless di sana. Karena semua bentuk yang dibikin ada fungsinya secara urban, secara perkotaan itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Ketika ada bentuk yang mencuat itu memberikan seperti suatu gateway bagi jalan yang ada di bawahnya. Jadi menurut saya bentuk-bentuknya cukup menarik di sana. Dan menurut saya it's okay kita membuat bentuk asalkan ya bentuk itu ada fungsinya, apapun fungsinya itu gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada apakah kalau kita untuk membentuk ruang supaya ruangnya lebih baik, kita menimbulkan suatu bentuk, ya berarti bentuk itu bukan useless dan itu bisa dipakai kalau menurut prinsip saya dalam mendesainnya, dalam merancang. Siap. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas ini menjadi sebuah manfaat buat semua, dan pandangan-pandangan dari Pak Ivan semoga memang membuka wacana maupun wawasan kita. Dan di sini saya terima kasih untuk Good Sense. Terima kasih Good Sense
Good Sense terbukti kualitasnya untuk ACP Exteriors dan GRH Jaminan Mutu ACP Interior. Dan kita ini ditonton oleh 206 orang, dan terima kasih sudah relakan waktunya untuk berbagi bersama, menambah ilmu bersama. Saya Arda Pranowo dari IAI Jawa Timur, ada Mas Devri Agata, Mas Yona Luanoto, Mas Dilta Perdana, dan Mas Saiful Hakiki dari IAI Jawa Timur. Terima kasih teman-teman. Oke, gitu loh. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.